Pria berusia 68 tahun membantai 37 pejabat korup dengan sabit dalam aksi balas dendam yang mengguncang negara. Kemarahan rakyat kini diarahkan kepada PKC. Gelombang balas dendam dengan membunuh pejabat pun menyebar. China kini telah memasuki tahun Bingwu 2026, dan bersama dengan tahun Dingwei 2027, kedua tahun ini secara kolektif disebut oleh banyak orang sebagai tahun kuda merah dan kambing merah. Dalam sejarah China, tahun Bingwu dan Dingwei sering dikaitkan dengan pergantian dinasti dan pergolakan sosial besar-besaran. Oleh karena itu, di bawah kekuasaan tekanan tinggi Partai Komunis China, orang-orang yang rindu untuk bebas dari dominasi PKC dipenuhi dengan perhatian dan antisipasi terhadap tahun 2026 dan 2027. Pada saat yang sama, gelombang insiden protes yang terjadi di seluruh China dalam beberapa hari terakhir juga memberi sinyal bahwa tahun kuda merah dan kambing merah akan membawa perubahan monumental yang mengguncang bumi bagi China. Di antaranya, yang paling mengejutkan adalah sebuah berita yang baru saja tersebar di internet. Di Kabupaten Longhui, Provinsi Hunan, seorang pria berusia 68 tahun secara sendirian menumbangkan 37 pejabat kaki tangan rezim dan pergi tanpa cedera. Insiden ini telah menyebabkan sensasi di seluruh jagat web dan menunjukkan bahwa pepatah tentang kuda merah kambing merah bukanlah rumor tak berdasar. Pada tanggal 18 Februari, pengguna X Luo yang menembus tirai dan meruntuhkan tembok mengunggah laporan internal dari seorang perwira polisi senior. 37 belatung, mungkin rekor tertinggi untuk tahun 2026 sejauh ini. Belum ada kabar tentang Liu Suki. Netizen menyerukan untuk melindungi sang pahlawan. Unggahan tersebut juga menyertakan puisi pendek yang merangkum insiden tersebut. Pahlawan Longhui ditindas bertahun-tahun oleh sekretaris. Petisi dan banding diabaikan oleh semua. Dia memasukkan obat bius ke dalam pesta mereka, melumpuhkan 37 pejabat kaki tangan. Sabit jatuh dan mengirim mereka semua ke barat. Kabupaten Longhui berada di bawah administrasi Kota Shaoyang, Provinsi Hunan. Dalam unggahan Luoyang, terdapat juga buletin situasi kepolisian PKC yang mendeskripsikan tersangka Liu Suki, berusia 68 tahun, yang meninggalkan lokasi kejadian dengan memegang tombak berujung logam, membawa kapak kayu di punggungnya, memakai helm dan sarung tangan. Jelas telah melakukan persiapan matang sebelumnya. Beberapa orang tercengang dengan angka 37, mengatakan bahwa mereka awalnya mengira itu berarti usia 37 tahun. Seorang netizen yang berasal dari desa terdekat menambahkan detail, "Saya dari desa tepat di dekat sana. Pejabat desa mengadakan perjamuan dengan pesta besar di udara terbuka. Dapurnya juga di luar ruangan. Orang ini menaruh obat di makanan. Begitu obat bereaksi, dia memasuki tempat pembantaian." Setelah melihat puisi tersebut, netizen lain menggubah bait mereka sendiri seperti, "Sangat memuaskan, menyembelih pejabat seperti menjagal babi dan anjing, semua disapu bersih. Lihat betapa sombongnya kalian hari ini. Cepat atau lambat, kalian akan masuk daftar." Yang lain menulis, "Biasanya berhati hitam, menindas rakyat jelata, tidak pernah takut pembalasan surga. Syukurlah sabit diasah cepat, juara pertama dalam memanen kepala dengan tenang." Beberapa netizen melaporkan bahwa tingkat penyensoran terhadap insiden ini menunjukkan betapa mengejutkannya kejadian ini sebenarnya. Netizen berkomentar silih berganti, tidak ada satupun halaman web terkait yang dapat ditemukan. Sebelumnya di Toutiao, saya menemukan artikel berita lokal tahun 2008 tentang orang ini, tetapi ketika saya cari lagi beberapa saat kemudian, artikel itu sudah hilang. Menilai dari efisiensi blokade informasi Great Firewall, ini jelas bukan kasus kriminal biasa. Tahun kuda merah kambing merah baru saja tiba, namun insiden besar seperti itu sudah terjadi. Peristiwa dan pertanda ini semua menunjukkan bahwa kemarahan di kalangan rakyat telah mencapai batasnya. Kini semakin banyak orang merasakan getaran mendalam yang muncul tepat sebelum runtuhnya rezim PKC. Di bawah tekanan ganda dari kekuasaan tangan besi PKC dan depresi ekonomi, kebencian publik di daratan China meluap. Gelombang pembunuhan pejabat untuk balas dendam telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang kami laporkan tahun lalu, menurut laporan berita Phoenix yang kemudian dihapus, pada pukul 3 pagi, tanggal 1 September di Jalan Jinxi nomor 11 di Lufeng, Kuantung, seorang wakil wali kota bermarga Liu beserta 9 anggota keluarganya dan 2 pengasuh dibantai. Rumornya motif tersebut mungkin terkait dengan menerima uang untuk menjual jabatan resmi tetapi gagal menepati janji. Penghapusan artikel secara tiba-tiba semakin memperkuat kecurigaan tentang parahnya kasus tersebut. Pada tanggal 29 September di Huizhou,
Kuantung, seorang pejabat dan seluruh keluarganya yang berjumlah 15 orang, terdiri dari 3 istri pejabat tersebut, 7 anak, 3 pengasuh, dan 1 pengemudi, tewas terbunuh. Kasus ini mengejutkan komunitas lokal. Netizen berkomentar, rakyat China akhirnya berdiri tegak. Orang China tidak lagi berlutut. Model Bangladesh telah dimulai. Sementara itu, gelombang protes menyapu seluruh China, dan penindasan brutal PKC hanya memicu kemarahan publik yang lebih besar. Menurut laporan online, dari malam tahun baru hingga hari tahun baru, di kota Gaoyu, Yangzhou, Provinsi Jiangsu saja, pekerja dari 3 pabrik garmen masih menuntut upah mereka, pakaian Sanbang, pakaian Tianyu, dan pakaian Mimi. Pemerintah PKC lebih memilih mengerahkan polisi khusus untuk menangani warga sipil biasa ini daripada memulihkan 1 sen pun untuk rakyat. Padahal, pasukan ini diberi makan oleh uang pembayar pajak, termasuk peralatan anti huru-hara dan kendaraan polisi mereka. Semuanya dibeli dengan darah dan keringat pembayar pajak. Tidak heran jika banyak orang China sekarang mencari cara untuk menghindari pajak dan menolak memberikan transfusi darah kepada tirani yang menindas mereka. Wu Xiaoping, Kepala Aliansi Pengacara Hak Asasi Manusia China di luar negeri, mengkritik otoritas PKC karena memperketat penindasan mereka terhadap masyarakat, menyebabkan kebencian meroket. Dia berkata, rakyat China telah benar-benar kehilangan semua kebebasan. Selain itu, pengangguran terus meningkat. Namun, beban perawatan kesehatan, perawatan lansia, pengasuhan anak, dan pendidikan sama sekali tidak diringankan atau dikurangi. Semua ini menyebabkan kebencian sosial yang masif menumpuk tanpa saluran keluar. Jadi orang-orang mengungkapkannya melalui tindakan ekstrim ini. Wu menunjukkan bahwa seiring semakin banyak orang biasa melihat dengan jelas akar penyebab penderitaan mereka, target pembalasan mereka dengan cepat bergeser ke arah struktur kekuasaan itu sendiri. Mereka sekarang mengarahkan pandangan mereka pada sistem PKC dan berharap sistem itu segera runtuh. Pada tanggal 17 Februari hari tahun baru Imlek, sebuah video buatan AI dengan cepat menjadi viral. Konten videonya sederhana, politisi Jepang Takaichi mendaratkan pukulan demi pukulan tepat di mulut Xi Jinping, meninggalkannya babak belur, terhina, dan sama sekali tidak berdaya. Setelah diunggah, video tersebut langsung dibagikan oleh netizen Jepang. Di satu akun saja, penayangannya melebihi 1,2 juta kali, mendapatkan lebih dari 5.000 suka, lebih dari 1.300 kutipan unggahan, dan hampir 500 simpanan. Angka-angka ini saja menunjukkan kedalaman kebencian domestik dan internasional terhadap PKC dan rezim Xi serta keinginan kuat untuk melihat mereka menderita pukulan berat.